Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berpesan atau berwasiat kepada sahabatnya, di antaranya Muadz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi. Status hadis hasan sahih. Rasulullah berpesan kepada sahabat dengan 3 pesan. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukanmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. 3 wasiat Rasulullah ini mencerminkan ada 3 hak yang mutlak harus kita tunaikan, yaitu yang pertama, haknya Tuhan, haknya Allah untuk kita tunaikan. Yang kedua, hak diri kita, itu pun wajib untuk kita tunaikan. Yang ketiga, hak sesama manusia, hak orang lain yang juga harus kita tunaikan. Yang pertama, hak Allah. Haknya Allah adalah untuk diibadahi atau untuk disembah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan, tidak kuciptakan engkau jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun syariat yang diajarkan Allah melalui Rasulnya, yang disampaikan kepada kita, yang merupakan kewajiban bagi kita, mutlak harus kita tunaikan, karena itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan kondisi kita ambil pelajaran sholat, apapun keadaan kita, dimanapun kita, pada saat masuk waktu sholat, maka kita harus tunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau sebagian ulama menafsirkan takwa ini adalah takut kepada Allah. Bagaimana realisasi atau aplikasi takut kepada Allah? Yaitu kita mendekat dengan taqarrub kepada Allah. Biasa kalau manusia takut kepada binatang yang dikhawatirkan mencelakai kita, karena kebuasannya kita menjauh dari binatang itu. Takut kepada manusia yang kita khawatirkan kezalimannya, yang mencelakai kita, kita menjauh dari orang itu. Tapi takut kepada Allah, kata ulama, taqarrub, bertaqarrub kepada Allah, justru mendekat kepada Allah. Bagaimana langkah mendekat kepada Allah? Bil amalis salih, dengan melakukan amal-amal yang saleh, yang didasari dengan keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna takwa, di antara banyak makna takwa yang diuraikan oleh para guru-guru kita. Yang kedua, menunaikan hak diri kita. Tubuh kita ini, jiwa kita ini, diri kita ini punya hak. Apa hak tubuh kita? Manakala kita berdosa, maka haknya tubuh untuk cepat-cepat kita beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita ganti dengan kebaikan-kebaikan.
maka kebaikan itu akan menjadi penghapus daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu hak diri kita, harus kita tunaikan. Karena setiap manusia, setiap kita tidak ada yang terlepas dari salah, dosa. Sudah diikrarkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua manusia punya salah, punya dosa, dan sebaik-baik dia yang punya dosa itu adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak diri kita. Punya kesalahan, punya dosa, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah. Allah perintahkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera bertaubat. Kenapa kita disuruh bersegera bertaubat? Karena ajal tidak ada yang tahu. Kadang di malam hari masih bercanda dengan keluarga, di subuh hari telah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pagi hari keluar mencari nafkah, dia pakai bajunya sendiri, dia pakai pakaiannya sendiri, menunggangi kendaraannya sendiri, ternyata dia pulang dalam keadaan jenazah, dalam keadaan diantar oleh orang lain, dalam keadaan dibukakan bajunya oleh orang lain, dimandikan oleh orang lain. Tidak ada yang tahu usia kita. Oleh karena itu Allah katakan bersegera untuk bertaubat. Ini adalah hak diri. Yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Itu adalah hak orang lain yang harus kita tunaikan. Memperlakukan orang lain mulia sama kita memuliakan diri kita. Bahkan Nabi katakan, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sama hal dia mencintai dirinya sendiri. Maka kalau kita ingin bagaimana cara berakhlak yang mulia, tentu kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipuji karena akhlaknya yang mulia. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan 3 wasiat Rasulullah ini kita indahkan, menjadikan kita, mengantarkan kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.